Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 234. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu lalu Elsa sempat naik di atas garis EMA 150. Dan setelah berhasil naik, Elsa terlihat gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini dan turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan rebound. Tapi saat ini mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 2% kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Elsa masih layak untuk kita amati pergerakannya minggu depan. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Elsa, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis support di EMA 50, di sekitar harga 226. Karena jika kita lihat, minggu lalu Elsa sempat turun mendekati daerah support ini dan rebound. Dan telah beberapa kali support ini berhasil menahan penurunan dari Elsa. Jadi apabila teman-teman ingin beli, tunggu di sekitar daerah support ini. Apabila telah rebound, teman-teman bisa entry, tapi sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 di sekitar harga 238 atau di sekitar resisten berikutnya di sekitar harga 250. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham Elsa juga masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Cuma teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam minggu depan Elsa gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, maka Elsa akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 392. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Wood sudah mulai turun kembali. Setelah pada bulan Juni akhir kemarin sempat naik setelah berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Tapi jika kita perhatikan, Woods mulai turun saat menyentuh garis resisten EMA 150. Di sekitar harga saat ini di harga 435. Jadi resisten ini merupakan resisten kuat saat ini. Dan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 50 di harga 378. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat distribusi yang dilakukan hari Jumat kemarin lumayan besar. Jadi setelah 2 minggu yang lalu sempat melakukan akumulasi, minggu ini asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham Wood. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Wood masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di EMA 50 minggu depan. Untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Wood,
saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas daerah support ini. Tapi hati-hati, apabila support ini terlewati maka Wood akan mulai downtrend kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Wood bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 378 sampai 380. Sebaiknya beli apabila terkonfirmasi Wood berhasil rebound dari daerah support ini. Karena bisa kita lihat saat ini bandar dana asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi sebelumnya bandar dana asing terus melakukan akumulasi, sekarang mereka sudah mulai melakukan take profit. Dan karena dalam 1 minggu terakhir ini Wood sudah mulai turun lumayan dalam, memang ada peluang Woods untuk rebound minggu depan. Jadi sahamnya juga layak untuk kita amati pergerakannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1130. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham JPFA sempat naik lumayan tinggi. Yang sebelumnya berada di garis EMA 50 langsung naik menembus garis resisten ini dan mendekati resisten kuatnya di EMA 150. Tapi jika kita perhatikan lagi, setelah berhasil menyentuh daerah resisten EMA 150, saham JPFA terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah beberapa kali berusaha break dan gagal, kita lihat JPFA langsung mengalami penurunan. Dan saat ini masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Jadi walaupun saat ini candle telah berada di bawah garis EMA 50, tetapi garis masih berada dalam candle ini. Jadi belum bisa kita bilang support di EMA 50 telah terlewati. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 3 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Ini yang membuat JPFA juga terus mengalami penurunan. Jadi dari data yang kita dapat, peluang JPFA untuk turun menembus support di EMA 50 lebih besar. Tapi karena dalam 1 minggu terakhir ini JPFA sudah turun lumayan dalam, ada peluang untuk rebound sementara. Rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi apabila hari Senin atau Selasa depan JPFA berhasil terlihat rebound dari daerah support di EMA 50 ini, bisa entry, tapi harus take profit apabila terlihat saat menyentuh harga 1170 mulai turun kembali. Untuk resisten kuatnya berada di garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 1235. Karena saat ini garis EMA 150 dan 50 sangat dekat, saham ini lebih cocok untuk di swing trade apabila masih bertahan di atas daerah support ini. Tapi apabila gagal bertahan, maka JPFA akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1000. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini harus lebih hati-hati. Apabila pingin hold selama masih bertahan di atas harga 1000 masih oke, saham ini di hold. Tapi apabila pingin take profit, apabila pingin cut loss, boleh cut loss apabila support di EMA 50 terlewati. Karena bisa kita lihat selama bandar dan asing terus melakukan distribusi, kecil peluang JPFA untuk rebound dalam waktu dekat. Jadi teman-teman sudah mempunyai saham ini, amati saja pergerakan saham JPFA. Apabila terlihat adanya akumulasi, ada peluang untuk rebound. Karena saat ini masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 6.000. Bisa kita lihat di grafik. Dalam 2 minggu terakhir ini saham Cepin mulai bergerak sideways dan cenderung turun. Setelah sebelumnya berusaha break dari resisten di harga 6.500. Jadi setelah menyentuh harga 6.500, saham Cepin gagal break dan terlihat mulai bergerak turun. Tapi bisa kita lihat secara tren untuk jangka menengah saham Cepin sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150.
dan saat ini garis EMA 50 telah berada di atas garis EMA 150. Ini menandakan secara tren untuk jangka menengah saham Cepin masih akan bergerak naik. Tapi ingat, ini untuk tren jangka menengah. Untuk tren jangka pendek masih bergerak sideways karena garis EMA 10 masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan 2 hari terakhir ini juga terlihat asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Cepin masih akan bergerak sideways minggu depan. Peluang untuk turun menuju daerah support minor di sekitar harga 5.750 masih ada. Jadi apabila teman-teman pingin entry di harga bawah, masih ada kesempatan untuk beli di sekitar daerah supportnya. Sedangkan support kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 5.630. Jadi dalam 1 minggu ke depan Cepin masih akan bergerak dalam range harga support kuatnya di harga 5.630 dan resisten di harga 6.500. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham Cepin, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila kita bandingkan saham Cepin dengan JPFA tadi, bisa kita lihat dengan jelas secara teknikal, secara grafik, saham Cepin lebih bagus. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150 dan 50, dan garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Sedangkan untuk saham JPFA, coba saya balik lagi. Saat ini JPFA telah turun di bawah garis EMA 50 dan secara tren juga mulai mengarah ke bawah. Jadi saham Cepin secara teknikal lebih bagus daripada saham JPFA saat ini. Dan secara bandarmologi juga bisa kita lihat JPFA terus dilakukan distribusi oleh bandar dan asing saat ini, sedangkan Cepin saat ini masih dilakukan akumulasi oleh asing. Dan penurunan hari Jumat kemarin juga tidak terlihat adanya distribusi oleh bandar. Jadi untuk dalam 1 minggu ke depan prospek lebih bagus adalah saham Cepin. Tapi untuk entry, ya seperti saya bilang, bukan berarti karena saham Cepin bagus langsung besok hari Senin bisa langsung entry. Tetap entry kita harus tunggu di daerah support atau tunggu saham Cepin berhasil break dari resistennya. Untuk saham JPFA apabila bisa entry seperti saya jelaskan tadi, bisa tunggu untuk trading jangka pendek setelah berhasil rebound dari daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.